Halo guys, kembali lagi bersama saya di Ambara99 Channel. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberitahukan kepada teman-teman cara AppSec maskapai menghandle lag behind. Tapi sebelum mulai penjelasan dalam video ini, buat teman-teman yang belum subscribe Ambara99 Channel, agar di subscribe terlebih dahulu, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video ataupun informasi mengenai dunia penerbangan, khususnya sebagai AppSec. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Ambara99 Channel, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video-video yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman. Baiklah, pertama-tama di sini perlu kita ketahui apa sih lag behind itu. Singkatnya, lag behind itu biasa kita sebut dengan barang atau benda milik penumpang yang ketinggalan di dalam kabin pesawat. Jadi barang tersebut kita sebut dengan nama lag behind. Lalu kok bisa barang penumpang itu ketinggalan, atau bagaimana caranya AppSec mendapatkan lag behind itu? Jadi di sini mungkin teman-teman yang sering menaiki pesawat udara juga pernah mengalami terjadinya ketinggalan barang dalam pesawat udara, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi mungkin di sini para penumpang tersebut lupa bahwa dia pernah atau sudah menaruh barangnya mungkin di kantong di belakang senderan kursi ataupun di bawah tempat duduknya itu sendiri. Jadi karena terburu-buru atau mungkin kelupaan, jadinya barang tersebut ketinggalan. Lalu bagaimana kita menemukan barang itu? Jadi di sini perlu teman-teman ketahui bahwa pada saat pesawat sudah landing dan setelah penumpang selesai turun dari pesawat udara, itu kita sebagai AppSec dari airline atau maskapai itu melakukan aircraft search. Jadi aircraft search itu kita sebagai AppSec harus memeriksa semua area yang ada di dalam kabin pesawat itu, mulai dari tempat duduk, kantong kursi, di bawah kursi, ataupun di atas laci tempat penaruhan barang itu sendiri. Itu semua kita harus cek satu persatu agar tidak ada barang-barang milik penumpang itu yang tertinggal. Jadi seumpama kita atau cabin crew menemukan barang yang tertinggal di dalam kabin pesawat, itu nanti kita sebut dengan lag behind atau barang yang tertinggal. Lalu bagaimana cara menghandle-nya? Di sini jika pramugari atau pramugara yang menemukan barang tersebut, maka itu mereka wajib untuk melaporkan barang tersebut kepada petugas AppSec. Nanti si petugas ataupun staf pramugari atau pramugara itu akan mencatat di sebuah form itu tempat duduk di mana barang tersebut ditemukan. Nanti isinya di form itu adalah hari, tanggal, tempat duduk di mana ditemukan barang tersebut, lalu tanda tangan siapa yang menemukan barang tersebut, lalu tanda tangan saksi yang menemukan barang tersebut. Itu bisa jadi nanti teman-teman dari pramugari atau pramugara itu ataupun staf dari FC ataupun rem itu sendiri. Lalu nanti di sana kita sebagai APSL itu atau AppSec itu harus tanda tangan di form tersebut untuk diserah terimakan kepada petugas AppSec. Nanti kita yang bertanggung jawab untuk menjaga atau membawa barang tersebut sebelum nanti kita serahkan ke pemiliknya, ataupun jika nanti pemiliknya tidak ditemukan, maka kita serahkan barang tersebut kepada staf MRO. Nah, nanti jika barang tersebut kita serahkan ke staf MRO itu,
Lalu di sana staf MLO itu harus tanda tangan sebagai tanda serah terima kita sebagai petugas APSL Security dengan staf dari MLO itu sendiri. Tetapi nanti jika barang tersebut langsung diambil oleh penumpangnya, maka nanti yang harus tanda tangan di sana adalah penumpang itu sendiri atau pemilik dari barang itu sendiri sebagai tanda serah terima barang tersebut sudah diambil oleh pemiliknya. Tentu saja kita harus mengarahkan penumpang tersebut untuk mengecek barangnya apakah itu isi ataupun barangnya itu tidak ada kehilangan ataupun kerusakan. Jadi itulah fungsinya itu tadi saksi dari staf FC ataupun teman-teman pramugari untuk memastikan barang tersebut seperti apa yang kita temukan dalam pesawat udara itu sendiri. Tentu saja kita sebagai APSL Security juga harus mendokumentasikan barang tersebut ketika waktu kita terima dari petugas cabin crew ataupun pramugari atau pramugara itu sendiri. Kita sebagai APSL Security atau APSEC itu setiap kegiatan apa yang kita lakukan, apapun yang kita temukan, kita tetap harus dokumentasikan kegiatan kita itu. Entah itu kita menerima left behind, kita menerima security item, ataupun ketika bongkar muat kargo dan bagasi penumpang, kita harus dokumentasikan kegiatan-kegiatan tersebut. Kita harus pastikan semua kompartemen itu kosong. Kita harus pastikan semua kabin pesawat itu aman dan tidak ada terjadi tindakan melawan hukum lainnya. Lalu nanti kita pada saat menerima left behind itu sendiri, nanti kita koordinasi dengan petugas cabin crew untuk apakah kita akan mengirim email atau tidak. Tetapi jika barang tersebut bentuknya berharga dan belum diambil oleh penumpang itu sendiri, tentu saja kita harus mengirimkan email bahwasanya ada sebuah left behind pada penerbangan Lombok Kuala Lumpur dan barang tersebut belum diambil oleh penumpangnya, maka kita harus kirim email ke pusat. Jadi seperti itu, supaya nanti kita sebagai APSL Security tidak dituduh untuk mencuri atau mengambil barang tersebut. Jadi seperti yang sudah saya katakan di video-video sebelumnya, bahwasanya tugas kita sebagai APSL Security itu atau APSEC itu kelihatannya gampang, tetapi sebenarnya tanggung jawab yang kita pikul itulah yang berat. Kelihatannya kita hanya berdiri melihat semua aktivitas yang dikerjakan oleh petugas-petugas lain. Jadi kita kelihatannya hanya saja berdiam diri saja. Tetapi perlu diketahui bahwasanya tugas kita sebagai APSL Security itu tanggung jawabnya sangat besar sekali. Karena mulai dari keamanan, keselamatan, itu semua adalah tanggung jawab kita sebagai APSL Security. Jadi kira-kira seperti itulah penjelasan mengenai cara menangani atau menghandle left behind atau yang biasa kita sebut dengan barang ketinggalan di dalam kabin pesawat udara. Jika ada pertanyaan buat teman-teman, silakan teman-teman tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar biar nanti kita sama-sama untuk membahasnya. Sebelum kita mengakhiri video ini, buat teman-teman yang belum subscribe Ambara 99 Channel, agar teman-teman subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan informasi ataupun tips-tips lainnya dari Ambara 99 Channel. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Ambara 99 Channel, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video-video yang saya berikan itu bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi pada video-video Ambara 99 Channel lainnya.